Oke, 92,9 FM Mix Radio. Selamat petang untuk Anda good listener semua yang sore hari ini masih beraktivitas mungkin, atau justru Anda sudah rehat ya dari segala kesibukan maupun aktivitas Anda di sore hari ini. Seperti yang telah kita informasikan sebelumnya, sore hari ini kita akan berbincang mengenai sesuatu hal yang kita hadapi sehari-hari sebetulnya sebagai warga Kota Cimahi. Nah, sore hari ini kita akan berbincang khususnya bertemakan apresiasi terhadap wajib pajak atas kepatuhan dalam membayar pajak. Nah, karena mengenai pajak ini memang sesuatu yang kita alami sehari-hari ya, sebagai salah satu bentuk kewajiban kita sebagai warga Kota Cimahi maupun kewajiban kita sebagai warga negara tentunya. Dan di sore hari ini kita sudah kedatangan di studio, kita sudah kedatangan orang nomor 1 di Kota Cimahi yang sudah bersibuk-sibuk setiap harinya mengurusi Kota Cimahi dan juga kita sebagai warga Kota Cimahi. Selamat sore untuk Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana sebagai PLT Wali Kota Cimahi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Teh. Iya. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya, meskipun Sama-sama. Bapak di sela-sela aktivitasnya yang luar biasa padat ya, Pak. Alhamdulillah, Mbak. Iya, sesaat lalu Bapak juga baru saja menghadiri kegiatan launching digitalisasi pasar ya, Pak. Betul sekali. Iya. Kebetulan Pasar Atas Baru Kota Cimahi ditunjuk tempat launching. Iya. Yang kebetulan Pasar Atas Baru juga di launching tentang digitalisasi pasar rakyat. Iya. Yang ditujukan untuk Pasar Atas Baru. Alhamdulillah. Iya. Cimahi masuk di dalam Oh digitalisasi. iya, udah perkembangan yang luar biasa ya, untuk Kota Cimahi. Dan sore hari ini juga Pak PLT Wali Kota juga didampingi oleh Bapak Kepala Bapenda Kota Cimahi, Pak Ahmad Saifullah. Selamat sore ya, Pak. Ikut mendampingi Bapak Ngatiana untuk bicara lebih jauh mengenai perkembangan atau penerimaan pajak ya, pajak daerah khususnya. Nah, kita langsung saja ya Pak berbincang mengenai pajak ini. Meskipun memang secara umumnya pajak daerah yang ada di Kota Cimahi ini tidak hanya pajak bumi dan bangunan ya Pak. Betul. Nah, tapi iya, untuk kali ini kita fokus dulu ke salah satu yang berkontribusi paling besar di antara pajak daerah yang ada di Kota Cimahi, yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, berkaitan dengan bentuk apresiasi terhadap para wajib pajak yang ada di Kota Cimahi ini dalam kepatuhannya dalam membayar pajak khususnya PBB ini ya Pak. Nah, bagaimana Pak bentuk-bentuk dari apresiasi ini? Salah satunya, kalau saya tidak salah, adalah pemerintah melakukan relaksasi apa yang disebut dengan relaksasi pajak. Nah, ada pengaruhnya nggak Pak pemberian relaksasi pajak pada PBB di Kota Cimahi khususnya? Ya, alhamdulillah bahwa sudah pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa pemerintah Kota Cimahi memberikan yaitu kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bahkan penghapusan sanksi administrasi khususnya di tahun 2020 dan tahun 2021. Dan ini sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maupun pengusaha, sehingga dapat mengurangi beban atau biaya yang diharapkan. Ini dapat meningkatkan sektor perekonomian dan daya beli masyarakat pada saat pandemi COVID-19 ini, Mbak. Jadi khususnya buat kita masyarakat awam ya Pak, sebetulnya bentuk relaksasi PBB ini yang juga berupa penghapusan sanksi administrasi, kemudian juga yang lainnya ya, sangat terasa ya Pak. Karena bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita sedang agak-agak susah, terus dikasih kelonggaran gitu ya berupa relaksasi pajak, kayaknya alhamdulillah gitu. Ya. Nah, kalau bentuk relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi ini sebetulnya apa saja Pak, selain tadi penghapusan sanksi dan sebagainya secara rinci? Terima kasih bahwa kami pemerintah Kota Cimahi memberikan relaksasi yaitu pajak, antara lain berupa
pengurangan ketetapan PBB pada para veteran dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Juga kita pengurangan ketetapan PBB pada para pensiunan, dan selanjutnya juga pengurangan ketetapan PBB kepada warga yang tidak mampu. Iya. Dan juga pengurangan ketetapan PBB kepada wajib pajak yang membayar pada waktu yang telah ditentukan. Yang tepat waktu. Yang ya, Pak? tepat waktu, Iya. intinya yang tepat waktu. Dan penghapusan sanksi administrasi PBB atas tunggakan PBB di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga pemerintah Kota Cimahi juga ada relaksasi yang diberikan kepada yang berupa pengurangan nilai harga air baku pada pajak air tanah. Nah, itu kita lakukan oleh pemerintah. Bentuk Kota relaksasi Cimahi. yang nyatanya ya, Pak. Iya, Nah, betul. sementara kalau kita tahu ya, Pak, sebetulnya antara hak dan kewajiban warga, baik masyarakat di khususnya Kota Cimahi, mengenai pajak ini sebetulnya memang merupakan kewajiban ya, Pak. Ya, tapi sepertinya kembali lagi menjadi pemenuhan hak warga atas hasil atau diberikannya, dibiayainya juga pembangunan di daerah Kota Cimahi ya. Ya, betul. Nah, sementara untuk progres, Pak, ya, yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi, diantaranya yang mungkin dibiayai juga oleh hasil dari pajak daerahnya. Betul, Mbak. Itu apa saja, Pak, progresnya yang saat ini sedang berjalan? Ya, terima kasih. Ya. Memang dari hasil pajak tadi dari masyarakat, salah satunya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, juga menangani COVID-19, juga untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Cimahi. Dan untuk pemerintah Kota Cimahi pada tahun ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami juga melaksanakan program perbaikan rumah rutilahu khususnya, yaitu bagi yang tidak mampu. Dengan sumber dana dari APBD Kota Cimahi, juga Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Juga bantuan ini berasal dari APBD Kota Cimahi. Jumlahnya adalah 270 unit. Kemudian dana alokasi khusus ada 180 unit, bantuan Provinsi Jawa Barat 300 unit, dan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2020 adalah untuk 210 unit. Untuk pengembangan sumber daya manusia, kami melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar dapat mengembangkan produk dan kemampuan pemasarannya. Dan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Cimahi Technopark, di mana pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, komunitas akademisi, dan pelaku usaha berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kita harapkan semua kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kita dapat kembali pulih dari dampak musibah ataupun pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Itulah beberapa kegiatan-kegiatan, juga banyak yang kita lakukan saat ini, Mbak. Salah satunya pembangunan, ya, kita sedang melaksanakan pembangunan underpass yang berada di depan Rumah Sakit Dustira. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhir bulan Desember nanti bisa selesai secara keseluruhan, sehingga bisa dilaksanakan ataupun digunakan mengurangi kemacetan yang ada di Kota Cimahi. Dan juga sekarang juga sedang membangun mall pelayanan publik yang ada di Kota Cimahi, sehingga mall pelayanan publik ini nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Dan ini pelayanan terpadu, salah satunya masyarakat yang datang satu tempat bisa melayani beberapa urusan yang dibutuhkan. Salah satunya mungkin ada bank, ada perpanjangan STNK, ada BPN, dan yang lain-lain, termasuk izin-izin, ya, ngurus KTP dan sebagainya. Nah, itu terpusat di mall pelayanan publik yang bertempat di Jalan Aruman, Kota Cimahi. Sedang dibangun ya, Pak? Sedang dibangun. Dan ini juga sedang membangun yaitu Puskesmas Rawat Inap yang berada di Kelurahan Cipageran. Itu lantai 3 nanti kita bangun, sehingga untuk mengurangi
kepadatan di rumah sakit Jubabat apabila memang terjadi pasien-pasien yang banyak. Alhamdulillah itu bisa digunakan nanti sebagai puskesmas rawat inap. Oh iya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kita juga sedang akan membangun ini, yaitu ekowisata yang ada di Cimenteng di Kelurahan Cipageran. Itu juga berasal dari pajak PBD, sehingga untuk untuk membangun di Kota Cimahi. Termasuk bantuan-bantuan dari provinsi, dana PEN itu bisa dilaksanakan dan sekarang sedang berjalan untuk pembangunan ekowisata yang ada di Kota Cimahi. Iya. Jadi selaras ya, karena memang sepertinya di masa pandemi ini, setelah berlalunya pandemi terutama ya Pak, kita terfokus ke pemulihan ekonomi nasional ya. Ya, betul. Dan itu nggak cuma dilaksanakan di tingkat pusat saja, tapi juga ke seluruh, termasuk juga ke pemerintahan daerah Kota Cimahi. Ya, betul. Melakukan tindakan nyata untuk juga ikut membangun, membantu ya pemulihan ekonomi nasional ini ya Pak. Iya, betul. Nah, menarik mengenai salah satu program atau progres yang saat ini sedang dijalankan, yaitu rencana pembuatan mall pelayanan publik seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Iya, betul. Nah, mungkin bisa diulang kembali Pak, apa saja yang bisa diberikan layanan kepada masyarakat di mall pelayanan publik ini? Oh ya, terima kasih. Iya. Salah satunya mall pelayanan publik ini akan beroperasional nanti tahun 2022 karena diperkirakan akhir tahun ini selesai pembangunan, kemudian pemasangan interior dan sebagainya, sehingga di pertengahan tahun 2022 diharapkan bisa operasional. Oh, iya. Sehingga tempat itu salah satunya Disduk Capil akan pindah di situ, sehingga di situ mengurus KTP pelayanan, KTP, KK, kenal lahir dan sebagainya, termasuk akte kematian ada di situ. Kemudian perizinan DPM PTSP juga ada di situ, sehingga masyarakat bisa dilayani di tempat itu juga. Juga ada salah satunya juga perpajakan, Dispenda atau Bapenda juga ada di situ nanti untuk melayani masyarakat. Pembayaran pajak ada di situ. Jadi satu tempat banyak Mbak. Termasuk ada beberapa bank yang sudah mendaftar dan kemarin ada 22 lebih kurang 22 perbankan. Ya, termasuk instansi vertikal ya. Instansi vertikal atau instansi lain yang masuk ke dalam mall pelayanan publik untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yaitu salah satunya juga mengurus STNK, perpanjangan STNK juga ada. Nah, kemudian juga BPN, kemudian BPJS juga. Jadi satu tempat bisa melayani banyak banyak hal ya yang diurus juga, cukup satu tempat, tidak perlu kemana-mana. Nah, itu salah satunya. Sepertinya sangat-sangat cukup membantu juga, karena kita nggak tahu juga ya Pak, pandemi ini akan berakhirnya kapan. Iya, jadi kita nggak perlu lari-lari ke sana kemari untuk mengurus banyak hal, cukup dilakukan di satu tempat, dan mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar seperti yang ditargetkan. Akhir 2021 ini sudah selesai ya. Jadi di tahun 2022 sudah bisa operasional. Sudah bisa jalan. Gitu. Jadi untuk yang bisa sekalian ngurus perpajakan, membayar pajak, kemudian karena banknya juga ada di situ, kasnya ada di tellernya ada di situ, kemudian STNK, bahkan banyak BPN juga termasuk ya Pak, pertanahan juga akan di situ. Iya. Nah, kemudian mungkin salah satu hal lagi yang saat ini memang terasa sekali ya, pembangunan underpass ya Pak. Underpass ya. Di depan Rumah Sakit Dustira. Nah, itu sebetulnya tujuan utama pembangunan underpass ini selain untuk mengurai kemacetan, untuk apa lagi tuh Pak? Ya memang begini Mbak, itu ada aturannya bahwa Undang-Undang Perkeretaapian bahwa tidak diperbolehkan lagi ada pelintasan sebidang. Artinya bahwa kalau kereta api itu sudah harus aman dari jalan-jalan yang lain, tidak boleh untuk pelintasan sebidang, sehingga
perlu membuat underpass ataupun flyover. Iya. Kebetulan itu dekat rumah sakit, maka kita putuskan untuk membuat underpass karena perjalanan lalu lintas melalui di bawah rel kereta api. Iya, Itu iya. kita pilih underpass kenapa? Sehingga agar ya, rumah sakit dan kanan kirinya tidak tertutup flyover, sehingga view-nya itu masih bagus, jadi kelihatan, iya. jadi tidak mengganggu daripada situasi bentuk dan bangunan yang lain-lain. View-nya juga masih View-nya tetap bagus, dijaga ya Pak? terjaga kan. Iya, karena selain kenyamanan, kemudian juga fungsi ya Pak, Fungsinya, keindahannya juga tetap harus diperhatikan ya. mengurangi kecelakaan, Iya. banyak korban yang kena kereta Iya, dan betul, sebagainya. keamanannya ya. Nah itu mengurangi itu sehingga pelintasan sebidang sudah tidak ada lagi ataupun kita kurangi dengan itu. Iya, iya. Kemudian juga tadi seperti Bapak sebutkan pembangunan puskesmas rawat inap ya. Ini menarik ya Pak. Kalau selama ini kita terfokusnya namanya rawat inap itu ke rumah sakit. Tapi ini meningkatkan fungsi puskesmas itu sendiri ya Pak. Betul. Jadi kayaknya naik kelas. Naik kelas karena ada lantai 3 sampai lantai 3 sehingga bisa merawat pasien-pasien yang tidak terlayani penanganan di rumah sakit, sehingga di sana pun bisa pelayanan karena tenaga medisnya juga kita siapkan. Oh iya, sudah. Itu merupakan salah satu bentuk penggunaan atau pengolahan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Bapenda ya. Selain menghimpun, kemudian dikelola dan juga disalurkannya melalui infrastruktur maupun penanganan pandemi COVID-19. Iya, betul. Nah, jika berkaitan dengan beberapa perubahan ya Pak, terutama di masa pandemi ini memang segala bidang kayaknya terdampak oleh pandemi ini ya Pak. Iya, betul. Nah, jika semua sektor usaha termasuk juga beberapa bidang lain merasakan perubahan dan juga sepertinya tekanan di masa pandemi ini ya Pak. Nah, jika berkaitan dengan penerimaan pajak daerah Kota Cimahi, apakah ini berdampak juga Pak? Meskipun sudah dilakukan relaksasi tadi seperti yang disebutkan ya. Ya, terima kasih. Memang dalam pelaksanaannya ya penarikan sektor pajak di tengah-tengah pandemi COVID-19, walaupun sudah ada relaksasi, memang ada kendala-kendala. Tetapi dari dampak pandemi itu memang dirasakan bagi pendapatan sektor pajak di Kota Cimahi. Tetapi tahun 2021 ini target pendapatan dapat tercapai. Oh iya. Sangat-sangat terima kasih karena targetnya sudah tercapai dan hal tersebut tidak lepas dari apresiasi bagi masyarakat Kota Cimahi yang semuanya taat dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak. Nah ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena targetnya bisa tercapai di tahun 2021. Padahal ini baru bulan November ya Pak. November. Iya. Jadi terima kasih juga untuk Anda good listener semua juga yang merupakan salah satu wajib pajak mungkin ya yang sudah memberikan kontribusinya terhadap pembayaran penerimaan pajak daerah khususnya dalam hal PBB ini ya Pak, sudah bisa berkontribusi kemudian juga membayarkan pajak tepat waktu sehingga pendapatannya sepertinya alhamdulillah bisa dicapai ya. Oke, setelah ini mungkin Bapak akan bisa memberikan penutup. Tapi sebelumnya mungkin kita nikmati dulu satu lagi ya Pak, boleh? Iya, izin ya Pak. Terima kasih untuk Anda good listeners yang masih menyimak pembicaraan maupun perbincangan kita mengenai apresiasi terhadap para wajib pajak atas pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Kita masih di perbincangan yang menarik bersama orang nomor satu di Kota Cimahi yang mengurusi segala macam tentang Kota Cimahi dan juga kita sebagai warga Kota Cimahi tercinta ya. Dan tema kita pada sore hari ini masih mengenai apresiasi terhadap Anda para wajib pajak atas kepatuhan dalam membayar pajak. Nah, berkaitan mengenai apresiasi ini memang kepatuhan atau disiplin kita dalam membayar pajak ternyata sangat berdampak dan juga sangat besar pengaruhnya, karena sekali lagi pendapatan pemerintah daerah dari pajak daerah terutama dari PBB dan juga pajak-pajak daerah lainnya juga sangat bisa dirasakan, terutama seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak PLT Wali Kota bahwa banyak sekali bentuk nyata dari pembangunan di Kota Cimahi ini ya Pak, yang saat ini sudah atau sedang berjalan ya, sedang berjalan. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara ini, di penghujung pembicaraan kita di sore hari ini, dan mungkin akan disampaikan penutup oleh Bapak PLT Wali Kota. Silahkan Pak. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada khususnya para ketua RW bahwa pembangunan yang berbentuk adalah program pengembangan pemberdayaan masyarakat, yaitu anggaran ataupun dana APBD yang diberikan dari pemerintah kepada semua tiap-tiap RW supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu perencanaan para ketua RW, sehingga pembangunan dilaksanakan oleh para ketua RW dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dalam membangun sesuai perencanaan daripada para ketua RW sendiri. Juga saya sampaikan tertib administrasi dan tertib ataupun tepat waktu, tempat sasaran dan tepat kualitas bagi masyarakat. Juga kami atas nama pemerintah Kota Cimahi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah ikut berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban pajak. Karena pendapatan daerah ini juga terjadi atau menjadi salah satu sumber dana bagi pembiayaan penanganan COVID-19 dan juga pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Cimahi. Terima kasih atas kedisiplinan, ketepatan waktu para masyarakat dalam memenuhi yaitu kewajibannya membayar pajak. Alhamdulillah ini akan kita laksanakan untuk pembangunan di Kota Cimahi sendiri. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas penutup yang telah disampaikan oleh Bapak PLT Wali Kota Cimahi. Kemudian juga terima kasih atas kehadirannya meskipun di sela-sela aktivitasnya yang begitu padat di hari ini ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan bisa menjalankan tugas-tugasnya yang seabrek itu dengan baik dalam kondisi yang sehat. Dan terima kasih juga untuk Pak Ahmad Saifullah sebagai Kepala Bapenda Kota Cimahi yang sudah mendampingi Bapak PLT Wali Kota. Dan untuk Anda good listeners, sekali lagi disampaikan apresiasi terhadap Anda para wajib pajak di Kota Cimahi yang atas kepatuhannya dalam membayar pajak dan tentunya juga bisa membantu dan berkontribusi dalam pembangunan di Kota Cimahi. Untuk perbincangan sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya Arin Gasmara pamit dan terima kasih atas kebersamaannya. Kita sampai berjumpa lagi di perbincangan selanjutnya.